Shalom, puji nama Tuhan. Firman Tuhan kali ini tentang berkat dan kuasa pengucapan syukur. Permasalahan atau persoalan pada umumnya dialami oleh semua orang. Semua orang selama masih hidup di dunia ini pasti pernah mengalami permasalahan dalam hidupnya. Tentunya bentuk permasalahan setiap orang berbeda-beda dan kadarnya, beratnya permasalahan setiap orang juga berbeda-beda. Demikian juga dengan para tokoh dalam Alkitab. Mereka juga mengalami berbagai permasalahan dalam hidup mereka. Baik tokoh yang hidupnya jahat maupun tokoh yang hidupnya benar. Memang permasalahan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa terjadi kepada setiap orang karena berbagai alasan. Permasalahan bisa muncul disebabkan karena dosa atau kesalahan dari orang tersebut. Tetapi orang yang benar pun bisa mengalami permasalahan dalam hidupnya, termasuk para tokoh Alkitab yang hidupnya takut akan Tuhan dan hidup dalam kesalehan. Jadi yang terpenting, bagaimanakah respon kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai permasalahan dalam hidup kita? Bahkan jika permasalahan itu sangat berat dan datang bertubi-tubi. Marilah kita belajar pada salah satu tokoh Alkitab yang selalu bersyukur dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya, bahkan permasalahan yang sangat berat dan datang bertubi-tubi. Tokoh yang bisa kita jadikan teladan yaitu Ayub. Siapakah Ayub itu? Yang pertama, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan dalam Ayub 18 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Apakah saleh itu? Saleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Apa itu kesalehan? Kesalehan adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah, atau kesungguhan menunaikan ajaran agama, dan itu tercermin dalam hidupnya. Jadi Ayub adalah seorang yang sungguh-sungguh patuh, taat dalam menjalankan ibadah. Dia sungguh menjalankan ajaran agama. Sikap hidupnya mencerminkan bahwa dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Yang kedua, Ayub adalah seorang yang sangat kaya, menikah dan mempunyai 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Namun iblis menghadap Tuhan dan memohon izin untuk mencobai Ayub. Dan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan penderitaan yang sangat berat, yaitu harta kekayaannya lenyap seketika, ternaknya habis, dirampas orang Seba dan orang Kasdim, dan disambar api dari langit. Dan semua anaknya mati, tertimpa oleh rumah yang dilanda angin ribut dari 4 penjuru. Jadi harta kekayaannya lenyap. Anak-anaknya semuanya bukan hanya sakit, tapi semuanya mati. Tapi apa respon Ayub yang kita bisa jadikan contoh dan teladan? Yang pertama, Ayub tetap sujud dan menyembah kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Sungguh yang respon yang luar biasa. Saat ditimpa musibah, bahwa anak-anaknya mati semuanya, kekayaannya lenyap, tapi masih bisa datang sujud dan menyembah kepada Tuhan. Apa jadinya kalau hal itu menimpa hidup kita? Kita dari orang yang kaya menjadi orang yang sangat miskin. Kita mempunyai anak dan semuanya mati. Tidak ada yang tersisa dari 10 orang. Semuanya mati.
Apakah kita bisa tetap sujud dan menyembah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub ini? Yang kedua, respon Ayub. Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sungguh respon yang sangat luar biasa. Dia mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dipunyai hanyalah titipan daripada Tuhan. Ayub menyadari bahwa dia lahir telanjang dan mati tidak membawa apa-apa. Semuanya hanya titipan Tuhan, semua milik Tuhan. Saat semuanya lenyap, bisa mengatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, luar biasa saudara. Suatu respon yang sangat luar biasa, dan itu bisa jadikan teladan bagi kita. Respon yang ketiga dari Ayub. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Firman Tuhan dalam Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sungguh respon yang luar biasa. Dia tidak kecewa terhadap apa yang terjadi. Dia menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupannya. Walaupun dalam kenyataan yang dia hadapi, musibah yang sangat berat. Kalau kita menghadapi ini semua, apakah kita bisa melakukan seperti yang Ayub lakukan? Atau justru kita akan kecewa, kita akan mundur dari gereja, tidak mau bergereja lagi, tidak mau berdoa, atau tidak mau melayani Tuhan kembali. Tuhan, apa dosaku Tuhan? Aku udah melayani Engkau, aku udah rajin ke gereja, tapi semuanya aku hadapi seperti ini. Aku menjadi orang yang sangat miskin. Aku kehilangan anak-anakku. Saat kita menyadari sepenuhnya, seperti Ayub, bahwa semuanya milik Tuhan, maka kita akan bisa seperti Ayub, tetap sujud menyembah Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan tidak menyalahkan Tuhan, dan tidak menganggap bahwa Tuhan tidak adil. Tapi kita tetap berpikir positif kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Tuhan. Ayub tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu iblis menghadap Tuhan lagi dan meminta izin Tuhan untuk mencobai Ayub dengan penyakit yang sangat parah. Tuhan izinkan. Dan Tuhan katakan, tetapi jangan ambil nyawanya. Sehingga Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat karena penyakit yang dialaminya. Firman Tuhan dalam ayat 2 ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk. Dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub 2 ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Sungguh penyakit yang sangat berat. Dia mengalami bara yang busuk dari ujung kepalanya sampai dengan telapak kaki. Apa itu penyakit bara yang busuk? Yaitu penyakit kulit yang menjijikkan, borok, bisul, gatal, dan berbau busuk. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu ada belatungnya. Bukan hanya kulit Ayub yang sakit, tetapi daging dan tulangnya juga sakit. Itu karena pekerjaan iblis. Itu karena cobaan iblis. Itu bisa dilihat dalam Ayub pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit,
Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Sungguh Ayub mengalami sakit yang sangat luar biasa parah, sangat mengerikan, karena sakit dari kulit, daging dan tulangnya, dari ujung kepalanya sampai dengan telapak kakinya, semuanya sakit. Dan penyakit ini sangat mengerikan. Apakah respon istri Ayub saat melihat kenyataan bahwa suaminya, Ayub, mengalami permasalahan yang sangat berat, terkena musibah, dan bahkan datang bertubi-tubi? Harta bendanya lenyap, dari orang yang sangat kaya menjadi sangat miskin. Anak-anaknya meninggal semuanya, dan bahkan mengalami sakit penyakit yang sangat parah, menjijikkan, mengerikan. Firman Tuhan dalam ayat 2 ayat ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub tidak menolong suaminya di masa-masa yang sangat sulit. Bahkan meminta Ayub untuk mengutuki Allahnya dan mati. Sungguh respon yang di luar dugaan. Kalau seharusnya seorang istri menjadi penolong, tapi ini respon dari istri Ayub justru meminta mengutuki Tuhannya dan juga meminta Ayub agar mati. Sungguh seorang yang tidak bisa dijadikan contoh. Tapi kalau kita lihat apa jawaban Ayub dari apa yang dikatakan istrinya. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima sesuatu yang baik daripada Allah dan tidak mau menerima sesuatu yang buruk? Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan atas segala penderitaan berat yang sedang dialaminya. Dalam kondisi Ayub dihancurkan oleh iblis dalam segala hal dalam kehidupannya, yaitu dalam keuangannya, harta bendanya, keluarganya, kesehatannya, Ayub tetap bisa bersyukur. Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan Ayub menegur istrinya dan berkata, apakah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik daripada Allah dan tidak mau menerima sesuatu yang buruk? Ayub mengajarkan kepada istrinya agar menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan dan sesuatu yang buruk daripada Tuhan, dan tetap bisa mengucap syukur karena segala sesuatu dari Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Apakah respon sahabat Ayub, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah? Ketiganya bersepakat ingin datang menemui Ayub untuk mengucapkan empati dan berusaha akan menghibur Ayub. Tetapi ketika mereka dari jauh melihat Ayub, mereka tidak mengenalinya. Mereka menangis. Dan selama 7 hari 7 malam, mereka duduk berjauhan bersama dengan Ayub. Dan mereka melihat bahwa penderitaan Ayub sangat-sangat berat. Sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sahabat-sahabat Ayub yang semula bertujuan untuk menghibur Ayub, tetapi justru mempersalahkan Ayub dan mengatakan bahwa Ayub menderita karena dosa-dosanya. Kita sebagai orang percaya, janganlah mempunyai respon seperti sahabat-sahabat Ayub yang cepat menuduh orang, menghakimi orang, padahal kita tidak mengetahui seperti apa kehidupan pribadinya, seperti apa kehidupan rohani dari orang tersebut. Dan Tuhan
menegur sahabat-sahabat Ayub. Dalam ayat 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, dan kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tetapi Ayub tetap berdoa. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi berdoa untuk sahabat-sahabatnya dan meminta pemulihan dan pertolongan Tuhan. Ayub tidak dendam, tidak sakit hati terhadap perkataan sahabat-sahabatnya dan membawa perkaranya kepada Tuhan, dan dia tetap berdoa memohon pertolongan dan pemulihan daripada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permohonan Ayub. Dalam Ayub 42 ayat ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada kepunyaannya dahulu. Jadi apa yang diterima oleh Ayub setelah dia berdoa sungguh kepada Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya? Yang pertama, harta bendanya dipulihkan 2 kali lipat daripada segala kepunyaannya yang dahulu. Yang kedua, Ayub mempunyai anak lagi yang jumlahnya sama dengan anaknya yang meninggal sebelumnya, yaitu 10 anak. Bahkan ketika anak perempuannya menjadi perempuan-perempuan tercantik di seluruh negerinya. Itu bisa kita lihat dalam ayat 42 ayat 13 sampai 17. Juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertamanya diberikan nama Yemima, dan yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayah milik pusaka di tengah saudara-saudaranya laki-laki. Yang ketiga, Ayub sehat dan berumur panjang dan meninggal karena berusia tua. Ayub masih hidup 140 tahun dan bisa melihat anak cucunya sampai keturunan yang keempat. Itu bisa kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 16. Sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Dari renungan firman Tuhan kali ini kita dapat simpulkan bahwa Ayub, seorang tokoh dalam Alkitab, telah mengalami penderitaan yang sangat banyak dan sangat berat, bahkan bertubi-tubi dia mengalami musibah. Namun Ayub tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam kondisi yang baik maupun yang tidak baik. Dan Ayub menjadi pemenang dan menjadi teladan bagi semua umat Tuhan. Pelajaran apakah yang kita dapat ambil saat Ayub dalam menghadapi permasalahan hidupnya yang sangat berat dan bertubi-tubi tersebut? Yang pertama, Ayub tetap sujud dan menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menyalahkan Tuhan. Yang keempat, Ayub tetap memuji Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Dan tetap berdoa, berharap untuk dipulihkan Tuhan dan tetap meminta pertolongan Tuhan. Jadi dengan mengucap syukur, kita akan memiliki pikiran-pikiran yang positif. Kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita akan mendapatkan mukjizat Tuhan. Kita akan menerima janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tuhan mengendaki umatnya untuk selalu bersyukur dalam segala hal.
bukan hanya saat kita mengalami hal yang baik dalam hidup kita. Bahkan di saat kita mengalami hal-hal yang buruk sekalipun terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita contoh Ayub sebagai contoh dan teladan dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.